Sopir pribadi Inara yang berinisial A disebut-sebut menjadi orang pertama yang membetot rekaman CCTV Inara diduga sedang bermesraan bersama Insan. Video tersebut disampaikan kepada asisten pribadi Inara berinisial V, kemudian ke manajer Inara berinisial P. Di balik hujatan publik yang bertubi-tubi kepada Inara Rusli, ada fakta yang teramat mengejutkan. Inara dikhianati. Mulai dari sopir pribadi, asisten pribadi, dan manajer Inara sendiri diduga melakukan persekongkolan jahat, yaitu menghancurkan Inara dengan motif yang mencengangkan. Sosok Inara kini seakan kehilangan sinar sebagai selebgram yang sebelumnya sempat dikagumi. Dengan followers di akun Instagram sebesar 2 juta followers lebih, Inara seolah tak mendapatkan dukungan sedikit pun dari pengikutnya sendiri. Betapa hancur image Inara semenjak kemunculan Wardah Tinamawa yang berani mengungkap permasalahan rumah tangga dengan sang suami Insanul Fahmi ke hadapan publik. Tak main-main, sumber penghasilan Inara yang bermuara dari endorsement di platform media sosialnya seketika berhenti sejak bulan November tahun 2025 lalu. Artinya tidak ada lagi uang yang masuk ke rekening Inara selama 2 bulan terakhir. Lantas siapa sajakah sosok yang mendapat keuntungan dari nestapa yang kini menimpa Inara Rusli? Mungkinkah sopir pribadi Inara, asisten pribadi, dan manajernya sendiri memang mendambakan Inara sengsara sampai seperti ini? Mengapa kakak dari Mawa disebut-sebut bersatu padu dengan para pekerja Inara tersebut? Benarkah ada motif uang hingga keuntungan bermiliar-miliar di balik aksi para anak buah yang diduga tega menghancur leburkan Inara? Cerita soal Inara Rusli dikhianati bisa diurai dari kasus ilegal akses yang dilaporkan Inara ke pihak kepolisian. Sebagai pemilik rumah yang merasa dirugikan karena ranah privasinya diobrak-abrik orang luar, Inara benar-benar tidak terima. Dari kasus ilegal akses inilah mulai ketahuan soal bagaimana awal mulanya video Inara dengan Insan bisa berada di tangan Mawa hingga dijadikan barang bukti pelaporan kasus perzinahan. Sopir pribadi Inara yang berinisial A disebut-sebut menjadi orang pertama yang membetot rekaman CCTV Inara diduga sedang bermesraan bersama Insan. Video tersebut disampaikan kepada asisten pribadi Inara berinisial V, kemudian ke manajer Inara berinisial P. Inisial A ini ketika dia mengambil CCTV, ini kita masih pelajari motif dia. Yang pertama mungkin yang saat ini sudah diketahui adalah motif dia adalah uang. Tetapi kita mau tahu ada motif yang lain nggak? Karena sekelas inisial A ini kan dia kan hanya drivernya Mbak Inara gitu loh. Kok bisa terpikir dia melakukan illegal access? Dia mencuri, mengambil CCTV tersebut secara melawan hukum, ya kan? Menerobos sistem dan passwordnya gitu. Nah, ketika dia mengambil CCTV itu, dia langsunglah kirim ke Mbak Viola. Akhirnya Mbak Viola ini marahlah sama inisial A. Hapus nggak kamu? Apa-apaan kamu? Mengambil CCTV. Akhirnya Mbak Viola ini marahlah sama inisial A. Hapus nggak kamu? Apa-apaan kamu? Mengambil CCTV. Jadi kamu bisa dipenjara loh. Itu udah disampaikan dari awal gitu. Tapi jawaban si inisial A ini nggak apa-apa. Ini buat kartu as saya kalau seandainya saya tidak dikasih pesangon oleh Mbak Inara. Yang dijadikan alat bukti adalah sesuatu yang kami laporkan menurut keterangan daripada Mbak Inara, cara memperolehnya tidak sah. Ya, cara memperoleh alat bukti tersebut yang dijadikan sebagai alat
di dalam laporan Polda Metro Jaya, cara didapatnya tidak sah. Patut diduga sopir yang selama ini mengantarkan Inara dan anak-anak yang telah mendapatkan gaji dari majikannya punya motif tak terpuji. Ada pengancaman, intimidasi, bahkan bisa jadi pemerasan agar keinginannya dituruti oleh sang majikan. Namun impian sopir Inara ternyata berubah arahnya ketika video tersebut disampaikan ke manajer Inara sendiri, seorang wanita berinisial P, diduga ia adalah Putri. Sosok ini diduga sebagai manajer yang muncul di awal kasus Inara. Di saat Inara belum memberikan klarifikasi lantaran sedang umroh, Putrilah yang nongol di media pemberitaan untuk menjawab isu panas Inara Insan. Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Ina kan selalu sharing kan, selalu cerita. Karena aku kan sama Ina tuh udah 13 tahun. Jadi apa-apa tuh dia cerita. Cuma memang kalau untuk yang kayak bisnisnya, apanya semua dia cerita. Cuma kalau untuk masalah pribadi itu karena memang kita sekarang kan ya lagi jalan kerjaan aja, ya udah dia juga lagi fokus anak-anak waktu itu, jadi ya nggak ada omongan apa-apa. Inara dikhianati oleh tim kerjanya sendiri. Ada apa gerangan? Mungkinkah di balik sukses pekerjaan Inara dan timnya terjadi keretakan? Bisa jadi mereka nyatanya tidak kompak atau saling membenci. Satu grand design dari orang yang berada di belakang Mawa. Oke. Yang diduga adalah manajer Inara sendiri dengan inisial P. Masih manajer dan sekarang semenjak ketahuan main dua kaki akhirnya Inara udah nggak pakai dia lagi. Dan dia manajernya Mawa. Gitu loh. Manajer Inara berinisial P yang diduga adalah Karina Putri disebut-sebut sudah merapat ke kubu Mawa, bahkan bersedia mendampingi Mawa untuk dijadikan seorang selebgram pendatang baru. Mungkinkah motivasi menyeberangnya P lantaran merasa ingin berada di pihak istri sah demi menjunjung moralitas atau murni karena ingin mereguk keuntungan? Benarkah manajer Inara adalah orang pertama yang menghubungi kakak lelaki Mawa hingga melakukan sebuah deal-dealan syarat keuntungan? Sampailah barang ini kepada Mawa yang akhirnya dijadikan oleh Mbak Mawa sebagai alat bukti dalam dugaan tindak pidana perzinahan, sebagai alat bukti dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Siapa yang mentransmisikan? Patut diduga yang mentransmisikan adalah abang kandungnya Mawa yang berinisial N, dan ini juga berprofesi sebagai anggota Polri oknum. Nah, dialah yang menyebarkan. Yang pertama dia sebarkan kepada Insanul, kepada abinya Insanul, kepada keluarga-keluarga Insanul yang lain, ya sampai akhirnya kan banyak beredar di luaran. Dari cerita ataupun kronologis kejadian ya, tentunya ada motifnya nih, gitulah. Itu yang kita akan cari bagaimana nih motif ini bisa terungkap. Tentunya Barreskrim Mabes Polri tentu dalam hal ini cyber ya. Ini pasti akan mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Kalau memang di situ ada permufakatan yang berlaku jahat ya, permufakatan jahat. Motif pemerasan ada tuh bang, kemungkinan motif pemerasan gitu. Kalau nggak bayar, gua sebar nih gitu bang. Kemungkinan pemerasan ada bang? Nggak ada, tapi berdasarkan barang bukti dan saksi fakta mengatakan bahwa memang di sana ada transaksi. Oke. Yang ada itu fakta transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu. Terkait illegal access itu pemeriksaan yang berbeda.
ya. Dan kita menghormati laporan dan proses hukum itu. Namun laporan itu tidak bisa dijadikan cara untuk mengaburkan peristiwa hukum yang utama, yaitu adalah dugaan perzinahannya. Jadi tidak bisa dengan laporan itu kemudian menghapuskan tindak pidana perzinahannya. Kalau saya melihat Mawa ini adalah korban, ya. Mawa adalah korban. Jadi sekarang Mawa itu ingin mencari kebenaran, menuntut keadilan. Makanya kita fokus terhadap laporan kita terkait dugaan tindak pidana perzinahan. Seperti ini, saya kasih contoh ya, sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya, kemudian saya umpetin, berarti kemudian saya jual. Nah, itu ada proses di mana perolehannya tidak sah. Mereka punya satu rencana di mana ketika ini meledak, ya kan, ini menurut keterangan klien saya, nanti inisial A dan istrinya akan mendapat presentasi contoh dari endorse. Misalkan endorse inisial M ini dibayar berapa, contoh dibayar 1 miliar, dia akan mendapatkan presentasi. Terus datang ke podcastnya siapa, dibayar, dia akan dapat presentasi. Nah itu, ini kan luar biasa gitu loh. Sampai di fase gimana caranya Insanul ini masuk penjara, kemudian nanti Insanul merengek-rengek sehingga kita nanti akan lakukan minta berapa dia berani bayar. Ya ada deal-dealan harga, kan luar biasa ini gitu. Aroma cuan langsung tercium tajam di balik permasalahan rumah tangga Mawa Insan Inara ini. Ada yang sudah berpikir jauh soal viral, popularitas, exposure, dan pundi-pundi uang hasil endorsan. Lantas, benarkah aslinya seorang Wardatina Mawa begitu terobsesi menjadi artis hingga terlihat siap sedia merangkai konten demi konten dan menjadi selebgram yang banjir endorsan?